Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini, saya Wildan Isyarul Haq akan menjelaskan tentang apa itu proses-proses manajemen SDM. Yang pertama, proses. Apa itu proses? Proses adalah metode atau cara yang sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian, apa saja proses-proses manajemen sumber daya manusia? Yang pertama adalah tahap perencanaan. Yang kedua, rekrutmen, kemudian seleksi, perjanjian kerja, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja, imbal jasa, sampai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Perencanaan yang kurang baik sama saja dengan membuat rencana untuk gagal. Adapun perencanaan sumber daya manusia merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang-orang yang tepat di tempat serta waktu yang tepat. Melalui perencanaan, organisasi bisa menghindarkan diri dari kekurangan dan kelebihan personel. Yang kedua, rekrutmen. Setelah perusahaan memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, memperkirakan suplai tenaga kerja, dan melakukan analitis jabatan, maka proses manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah rekrutmen tenaga kerja, yaitu suatu proses untuk menemukan dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Dalam proses rekrutmen, perusahaan dapat menggunakan dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yaitu mengutamakan pengisian jabatan yang lowong dengan memprioritaskan promosi kepada karyawan internal perusahaan, yakni mekanismenya tidak hanya dengan promosi, tetapi juga dengan rotasi dan demosi. Kalau promosi merupakan kenaikan jabatan, sedangkan rotasi adalah perpindahan jabatan pada level yang sama, sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. Kemudian sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowong. Dilakukan dengan penarikan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, seperti kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, dan sumber-sumber lainnya. Beberapa metode yang digunakan dalam sumber ini antara lain adalah inisiatif pelamar, rekomendasi internal organisasi, dan iklan. Kemudian seleksi. Setelah memiliki sejumlah kandidat, langkah selanjutnya adalah dalam proses manajemen sumber daya manusia adalah seleksi, yaitu menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi atas pekerjaan tersebut. Menurut Harian Ja, seleksi merupakan proses untuk memutuskan pegawai yang tepat dari sekumpulan calon pegawai yang didapat melalui proses perekrutan, baik perekrutan internal maupun eksternal. Proses ini seperti halnya rekrutmen, merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab hasil yang didapat dari rekrutmen tidak menjamin bahwa seluruh calon yang direkrut
direkrut sesuai dengan perusahaan. Sedangkan menurut saya sendiri, seleksi merupakan suatu proses pemilihan yang harus dilakukan perusahaan guna mendapatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, perjanjian kerja. Setelah proses seleksi, tahap berikutnya yaitu masuk dalam proses perikatan yang dilakukan melalui perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Menurut Profesor Subekti SH, memberikan pengertian tentang perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan. Perjanjian yang ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu sesuai perjanjian, yaitu suatu hubungan berdasarkan pihak yang satu majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain. Adapun jenis-jenis perjanjian kerja terbagi menjadi dua, yaitu berupa perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja yang jangka berlakunya telah ditentukan atau disebut sebagai karyawan kontrak. Bila jangka waktu sudah habis, maka dengan sendirinya terjadi PHK dan para karyawan tidak berhak mendapat kompensasi PHK seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau uang bisa. Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan suatu jenis perjanjian kerja yang umum dijumpai dalam suatu perusahaan yang tidak memiliki jangka waktu berlakunya. Perjanjian ini tidak akan berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan tersebut, baik karena penjualan, pewarisan, atau hibah. Kedua perjanjian tersebut harus ditandatangani kedua belah pihak. Jadi kesimpulannya yaitu perjanjian kerja sebagai sarana pendahulu sebelum berlangsungnya hubungan kerja harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya dalam arti mencerminkan keadilan baik bagi pengusaha maupun bagi buruh, karena keduanya akan terlibat dalam suatu hubungan kerja untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya dari setiap pekerjaan yang sudah ditentukan menjadi tugasnya, dan sebagai imbalan atas jerih payahnya itu mendapat penghidupan yang layak. Oleh karena itu harus diatur dan perlu adanya suatu ikatan antara pekerja dan majikan. Kemudian orientasi dan penempatan. Salah satu teknik yang sangat lumrah digunakan untuk mencoba mengurangi jumlah pegawai baru yang meminta berhenti adalah dengan menyelenggarakan program pengenalan yang juga dikenal luas dengan program orientasi. Ada dua jenis orientasi, yaitu orientasi unit kerja dan orientasi organisasi. Orientasi unit kerja memperkenalkan karyawan dengan sasaran-sasaran dari unit kerja, menjelaskan bagaimana pekerjaannya berkontribusi pada pencapaian sasaran unit kerja, dan meliputi pengenalan karyawan baru tersebut dengan rekan kerjanya. Sedangkan orientasi organisasi menginformasikan karyawan baru tentang sasaran perusahaan, riwayatnya, filosofinya, prosedurnya, dan peraturannya. Adapun penempatan karyawan baru merupakan serah terima karyawan baru terhadap unit kerja yang membutuhkan kepada pimpinan langsung. Dengan demikian, calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan yang bersangkutan. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan.
Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan keahlian skill dan kemampuan abilities untuk mengerjakan suatu tugas saat ini dan membantu tenaga kerja untuk menguasai keahlian dan kemampuan tertentu yang dibutuhkan. Sedangkan pengembangan lebih ditujukan untuk meningkatkan keahlian konseptual dan pengembangan pribadi yang dibutuhkan manajer untuk menempati jabatan yang lebih tinggi di masa mendatang. Kemudian yang ketujuh, penilaian kinerja. Setelah karyawan diterima, ditempatkan, dan dipekerjakan, maka tugas manajer selanjutnya adalah melakukan penilaian prestasi karyawan. Penilaian kinerja diantaranya dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan sebagai upaya memperbaiki kinerja karyawan dan organisasi. Berikut ini terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai definisi penilaian prestasi kerja, di antaranya yaitu Andrew F. Sigula. Penilaian prestasi kerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan. Kemudian pendapat Delioder. Penilaian prestasi kerja merupakan prosedur yang formal dilakukan dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawainya. Dari pengertian-pengertian di atas, bahwasanya penilaian prestasi kerja merupakan kegiatan manajer untuk mengevaluasi pekerjaan karyawan yang ditujukan agar dapat terjadi pengembangan pada kinerja karyawan sehingga mempermudah dalam pencapaian tujuan. Hasil dari penilaian kinerja dapat dilakukan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk kepentingan promosi, pembuatan program pelatihan, kenaikan gaji, pemberian bonus, dan sebagainya. Sedangkan jenis proses penilaian kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu arah oleh pimpinan dan dua arah partisipatif. Jadi kesimpulannya yaitu dengan adanya penilaian kerja akan dapat diketahui adanya kesenjangan antara apa yang sesungguhnya dilakukan oleh seorang tenaga kerja dengan apa yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga kerja tersebut atau standar kerja. Ya, kemudian yang ke-8, imbalan jasa. Imbalan jasa seringkali dikaitkan dengan kompensasi atau tunjangan agar tenaga kerja dapat terus-menerus memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Tenaga kerja tersebut harus diberikan kompensasi yang sepadan atas kinerja yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya, definisi kompensasi menurut beberapa ahli antara lain yakni menurut pendapat Dr. Malayu SB, kompensasi adalah sebuah pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung, atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian menurut pendapat Andrew F. Sigula, kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kompensasi merupakan pengeluaran atau biaya yang harus dikeluarkan bagi perusahaan sebagai suatu tanda terima kasih atau balas jasa kepada karyawan. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja dapat berbentuk kompensasi secara finansial
maupun kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial yang diterima tenaga kerja dibagi lagi dalam dua kategori, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi langsung ini mencakup gaji, bonus, upah, dan komisi. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung dapat berupa tunjangan kesehatan, aturan pelaksanaan, rekreasi, dan lain-lain. Adapun kompensasi non-finansial itu seperti pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap karyawan, di mana hal tersebut dapat memengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Kemudian nomor 9 yakni pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sering pula disebut dengan separation, pemisahan, atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemberhentian merupakan pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian berarti berakhirnya keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan. Adapun alasan-alasan pemberhentian karyawan atau pemutusan hubungan kerja PHK itu ada dua jenis, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja sementara, yaitu sementara tidak bekerja atau pemberhentian sementara. Yang pertama yakni cuti. Terkadang para karyawan butuh untuk meninggalkan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam. Dapat berupa kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Keadaan ini disebut juga dengan cuti pendek atau cuti panjang. Namun karyawan tersebut masih memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki aturan masing-masing. Yang kedua, pemberhentian sementara. Berbeda dengan sementara tidak bekerja, pemberhentian sementara memiliki alasan internal perusahaan, yaitu karena alasan ekonomi dan bisnis, misalnya kondisi moneter dan krisis ekonomi menyebabkan perusahaan mengalami chaos atau karena siklus bisnis. Pemberhentian sementara dapat meminimumkan di beberapa perusahaan melalui perencanaan sumber daya manusia yang hati-hati dan teliti. Kemudian pemutusan hubungan kerja permanen. Ada 3 jenis, yaitu atrisi, terminasi, dan kematian. Atrisi atau pemberhentian tetap. Maksudnya yaitu pemberhentian seseorang dari perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Fenomena ini diawali oleh pekerja individual, bukan oleh perusahaan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perusahaan lebih menekankan pada atrisi daripada pemberhentian sementara. Karena proses perencanaan ini mencoba memproyeksikan kebutuhan karyawan di masa depan. Kemudian yang kedua, terminasi. Terminasi adalah istilah luas yang mencakup perpisahan permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. Biasanya istilah ini mengandung arti orang yang dipecat dari perusahaan karena faktor kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, kematian. Kematian dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti kehilangan besar bagi perusahaan karena terkait dengan investasi yang dikeluarkan dalam bentuk penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, dan pelatihan. Kemudian ada beberapa jenis-jenis pemutusan hubungan kerja PHK. Ada 4 jenis, diantaranya inisiatif karyawan, maksudnya yaitu pemberhentian atas kehendak sendiri
Hal ini terjadi jika karyawan yang memutuskan untuk berhenti dengan alasan pribadi. Kemudian kontrak kerja terakhir maksudnya yaitu pemberhentian karyawan karena habis masa kontrak atau karena tidak dibutuhkan lagi oleh organisasi. Yang ketiga, pensiun. Maksudnya yaitu pemberhentian karena sudah mencapai umur pensiun saat berhenti, biasanya antara usia 60 sampai 65 tahun. Yang keempat, inisiatif perusahaan. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas kehendak pengusaha. Dalam hal ini, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja mungkin disebabkan adanya kurangnya aktivitas atau kelalaian pegawai atau pelanggaran disiplin yang dilakukan pekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.